warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan ibu harapkan anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan agar kita tetap sehat dan semangat belajarnya walaupun kita belajar di rumah. Baiklah anak-anak, pagi hari ini ibu atau kita akan membahas tentang materi kita, yaitu pembelahan sel. Ada dua cara pembelahan sel yang kita bahas hari ini, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Untuk lebih jelas penjelasannya, marilah anak-anak ibu simak tentang video yang akan ibu tayangkan. Silakan anak-anak melihatnya ya. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase-fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase-fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dalam tahap akhir dari pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti dengan proses pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini terbentuknya cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuknya dua sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N kromosom atau yang disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Baiklah, demikianlah penjelasan secara singkat pembelahan sel mitosis dan meiosis, di mana pembelahan sel secara mitosis dan meiosis itu terjadi pada hewan yang bersel banyak. Bagi hewan yang bersel satu atau yang bersifat pembelahan selnya secara amitosis,
yaitu pembelahan sel secara langsung tanpa menggunakan tahap-tahap pembelahan. Nah, mengapa sel mengalami pembelahan? Sebenarnya ada 3 alasan sel itu membelah. Yang pertama, sel membelah untuk pertumbuhan. Semakin besar tubuh suatu makhluk, semakin banyak selnya. Kenapa? Karena selnya membelah. Yang kedua, sel membelah untuk perbaikan. Misalnya, kalau tubuh makhluk tersebut rusak, jaringannya rusak, atau misalnya kita sendiri mengalami sakit, luka dan sebagainya, maka sel akan membelah sehingga yang sakit atau yang luka tadi akan pulih kembali. Yang ketiga, sel membelah karena untuk reproduksi. Ya, untuk bereproduksi tentu memerlukan sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Sel telur dan sel sperma itu dihasilkan oleh organ kelaminnya. Organ kelaminnya mengalami pembelahan, maka terbentuklah sel-sel kelamin tersebut untuk bereproduksi. Jadi demikianlah penjelasan atau materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan sistem reproduksi pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.